Berapa nih, Ta? Kuliah terakhir, Pak. Kelima, Pak. Kelima. Terakhir kemarin apa kuliah kita? Kemarin ngelanjutin poin-poin itu, Pak. Teknik konseling, Pak. Kasus belum ya? Apa, Pak? Kasus belum dicoba kan? Belum, Pak. Sebentar ya. Halo, Suka Mbak Dodi. Oke, kita lanjut aja. Pula, sorry. Ini kalau ini kan handphone. Jadi kita belajar tentang ini ya, kasus. Contoh kasus ya. Jadi contoh kasusnya adalah jadi sebelumnya saya akan menerangkan dikit dulu tentang ini. Sudah bisa screen share ya? Tentang teori anunya. Kayaknya kemarin tertinggal ya, menilai secara apa namanya? Secara terinci suatu proses konseling ini. Ini belum ada ya kemarinnya? Belum, Pak. Penilaian belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Kalau kita perhatikan, saya ini aja. Jadi ini adalah contoh penilaian yang dilakukan. Ya, tolong lihat akun lainnya. Salah dari teh yang ada MDKI juga 210 sadonya. Oke, jadi ini adalah proses penilaian. Jadi penilaian secara terinci. Jadi habis ini kan kita praktek nih, teman saudara ada yang praktek. Jadi teman saudara praktek, nanti ada satu orang jadi apoteker, ada satu orang jadi pasien, dan ada 2 orang jadi juri nanti. Saya persilakan sama Atta untuk memilih. Kalau tidak ada, tuh saya milih. Kalau saya milih harus mau, saya tagih terus. Nah, jadi gini, nantinya kan melakukan konseling, saya kasih contoh resep. Saya kasih contoh resepnya sini. Jadi anggap aja nih pasien membeli obat, nembus obat di apotek ya. Nah, yang harus dilakukan sesuai dengan teori yang kita pelajari itu adalah satu, mulai dari ini sampai ke bawah. Ini saya kirimkan ke WA atas sebentar lagi. Jadi nanti proses konselingnya ikuti teori yang kita belajar. Ini menilainya begini. Karena ada 2 juri ya. Nilainya 1 sampai 5. Saya dulu jadi juri, ini tulisan saya nih. Ada beberapa orang mahasiswa pesertanya ini. Nah, jadi kalau tidak dilakukan nilainya 1. Misalnya dia beri salam pada pasien, selamat pagi Bu, itu sudah 5 nilainya. Kemudian memperkenalkan diri, nih ada juga, perkenalkan nama saya Muhammad Atta-Hafiz, saya apoteker di rumah sakit M. Jamil ini misal, sudah 15 nilainya. Tapi kalau dia memperkenalkan diri doang, tidak tahu siapa profesi dan sebagainya, mungkin 1 atau 2 gitu. Sampai ke bawah. Oke, ya. Jadi kalau dia tidak sampaikan berarti nilainya tidak ada, alias 0. Tapi kalau salah, ada juga yang menyampaikan tapi salah gitu loh. Nah, bikinlah 1 atau 2. Jadi kita berharap kita semua nanti mencoba menilai temannya, sehingga nanti saudara tidak ragu lagi dan melakukan proses konseling. Kira-kira seperti ini. Nilainya secara kasar saja, tidak perlu sampai jumlah seperti ini. Oke, kemudian ini topiknya. Oke ya, ini kasusnya. Saya persilakan dan teman-teman memilih siapa yang jadi apoteker dan sebagainya. Ada apoteker 1, pasien 1, juri 2. Habis ini kita lihat penilaian juri nanti.
Saya juga memberikan penilaian nanti di bagian akhir. Oke, silakan kita praktekkan. Oke. Biar silakan mulai. Tunjuk aja kalau ada volunteer silakan aja. Ada saya nunjuk. Gimana Ta? Saya nunjuk aja atau gimana? Iya Pak, Bapak aja Pak, yang lanjut aja Pak. Oke. Yang jadi pasien adalah Anissa.
Yang jadi juri Fahira. Kemudian juri 1 Fahira ya, juri 2 Kasih Permata. Yang jadi apoteker yang beruntung adalah, bentar dulu. Saya cari yang nggak hidup kameranya. Nur Alimah Husna, silakan jadi apoteker. Oke, saya tunggu ya. Bahannya sudah saya kirim data ya. Silakan dimulai, pasiennya dulu yang mulai. Buat resep. Silakan explore yourself saja. Ini nunggu waktu habis atau gimana nih? Izin bertanya, Pak. Untuk Anissa yang juri itu Anissa siapa, Pak? Soalnya Anissa banyak, Pak. Terima kasih, Oh, Pak. Aniska Rizkia AZ. Baik, Pak. Oke, silakan dimulai aja. Nanti untuk ya, untuk nambah nilai saudara, siapa tahu kalau kurang nanti pas ujian tiba-tiba error kan. Nah itu atau nanti siapa yang jadi apoteker, jadi pasien, jadi juri, bikin di kertas. Nanti foto kirimin ke WA saya. Oke, habis kuliah nih. Silakan, saya tunggu ya. Kenapa lama banget berpikirnya gimana mau jadi apoteker nih? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nisa dapat
resep ada dapat resep obat dari dokter, apakah bisa menembusnya di sini, Bu? Izin sebelumnya Pak. Sebelumnya kan Bapak itu Boleh. Pak menunjuk anak kan Pak yang off cam Pak. Itu anak izin Pak, ibunya muntah Pak. Dia sendirian di rumah Pak. Oh itu. Siapa? Iya Pak. Siapa tuh? Yang Nur Nur Alimah Alimah. Husna. Iya Pak. Oh iyalah. Iyalah kalau gitu kita tukar aja. FFUA siapa nih? Teman Atta bukan? Tati. Karena kamera ntar saya suruh. Oke, karena semuanya open kamera ya. Terpaksa yang beruntung adalah siapa yang beruntung ya? Serly Handayani deh. Silakan Serly. Kita tunggu penampilan Serly. Silakan Serly. Apa masalahnya lagi nih, Ta? Sakit perut lah sari anunya, Serly. Baik Ibu, saya apoteker Sarli. Apa ada yang bisa dibantu? Iya Ibu, saya Nisa Rizkia. Eh, saya mendapatkan resep obat dari dokter. Apakah bisa menembusnya di sini, Bu? Iya, bisa Ibu.
Sebelumnya saya bertanya, apa Ibu sedang mengonsumsi obat tertentu mengenai ke penyakit Ibu? Saya ulangi, apakah Ibu sedang mengonsumsi obat tertentu terkait penyakit Ibu yang Ibu rasakan saat ini? Ayo, yang menjadi pasien, improvisasi aja. Belum ada, Bu. Sebelumnya saya bertanya, apakah Ibu ada alergi obat tertentu? Belum Saya ada. bantu aja jawab, tidak ada. Oke, lanjut. Baik Ibu, terkait dengan penyakit yang Ibu alami sekarang, saya akan memberikan obat yaitu paracetamol yang diminum 3 kali sehari setelah makan, Buscopan 2 kali sehari, dan Dofolax. Silakan dipercepat ya. Nanti saya juga beri ulasan ya. 3 menit terakhir. 5 menit lah. Nah, juri lagi menyampaikannya. Udah 1 menit lagi. Oke, Bu. Bagaimana cara pemakaiannya dan berapa kali sehari, Bu? Mohon maaf, boleh diulang? Oke, Bu. Bagaimana cara pemakaiannya dan berapa kali sehari, Bu? Baik Ibu, untuk penggunaan paracetamol ini dapat diminum 3 kali sehari setelah makan, dan obat Buscopan ini 2 kali sehari. Untuk Dofolax digunakan sekali dengan pemakaian
Oke, saya rasa cukup ya. Kita makasih ya Sally ya sama Anissa tadi. Kita minta komentar juri pertama dan juri kedua masing-masing 1 menit. Silakan diulas lalu diberikan nilai kumulatif. Masing-masing 1 menit. Baik, Pak. Saya sebagai juri pertama, Fahira Nisa Fitri. Yang pertama dari segi perkenalan, apotekernya tidak menjelaskan, tidak menanyakan permintaan kesediaan konseling dan lainnya sebelum melakukan konseling tadi kepada pasien, tapi memberikan salam kepada pasien. Jadi penilaian pada perkenalannya hanya mendapat poin 5 pada memberi salam pada pasien dan poin 1 pada permintaan kesediaan konseling juga yang lainnya. Yang kedua, pengumpulan informasi hanya melakukannya pada pengobatan saat ini, pengobatan sebelumnya, dan alergi yang dialami pasien. Lalu konseling pengobatan, pemberian informasi kepada pasien, hanya pada dijelaskan tentang nama resep atau obat, aturan atau cara pakai, dan melakukan pengulangan penjelasannya kepada pasien sebanyak 1 kali. Untuk bagian kesimpulan, belum disampaikan oleh apotekernya saat konseling pada pasien tadi, jadi masing-masing mendapatkan poin 1. Yang selanjutnya, keterampilan verbal dan non-verbal. Kontak mata baik pada pasien saat konseling, jadi mendapatkan poin 5. Lalu, Totalnya berapa, average-nya berapa kira-kira? Waktunya kan hampir habis nih. belum dijumlahkan semuanya, Pak. Kalau Ya, biasa kira-kira aja. Melihat performanya kira-kira gimana? 100, 60, 80. 75, Pak. Oke, juri kedua silakan. Baik Pak, izin menilai. Jangan terlalu banyak ulasannya ya, nanti habis waktu saya nih. Oke Pak, jadi untuk apotekernya sudah menjelaskan dengan baik, tapi untuk awal tadi juga tidak ada greeting atau salam, hanya memperkenalkan diri aja. Selanjutnya untuk permintaan ketersediaan konseling juga tidak ada, itu diberi penilaian 1. Untuk pengumpulan informasi hanya menanyakan pengobatan sebelumnya dan alergi, banyak hal yang belum ditanyakan. Untuk konseling pengobatan hanya nama resep dan juga aturan pakai. Untuk dosis dan segala macamnya juga belum ditanyakan, termasuk 3 pertanyaan dasar. Terus untuk kesimpulan hanya meminta pasien untuk mengulangi saja, tapi belum terlalu jelas. Untuk keterampilan verbal dan non-verbal mungkin kita tidak bisa melihat secara online, jadi saya memberi nilai 5, cuman ya gitu Pak. Jadi menurut saya performance-nya sekitar 73 dari kali ini Pak. Berapa? Sekitar 73 Pak. Oke. Makasih juri ya. Saya minta namanya nanti dari PJ-nya. Oke, pertama kita ucapkan terima kasih yang terlibat dalam ini ya. Sebenarnya sudah menghabiskan waktu sudah sendiri. Ujiannya nanti soal seperti ini kok saya kasih. Jadi rugi sudah sebenarnya tidak mendengar yang sebenarnya. Nah, jadi pertama ya, terasa kan bahwa konseling itu bukan pekerjaan yang mudah. Artinya pertama jangan sudah salahkan orang nggak mau konseling di apotek. Yang pertama loh. Saya tidak ingin sudah menghujat apoteker-apoteker nggak mau konseling karena konseling itu saudara saja nggak bisa. Nah, saya juga tidak mendukung yang tidak konseling itu. Karena konseling ini suatu kewajiban juga. Kalau enggak jangan jadi apoteker dong. Nah, jadi sudah merasakan sendiri bahwa ilmu farmasi itu tidak mudah. Farmasis itu adalah ahli obat. Nah, terkait yang dilakukan tadi, konseling tadi itu. Sebenarnya banyak sekali yang tidak dilakukan. Ini intinya kan salah satunya menjelaskan cara menggunakan supos. Kayaknya Sally tadi agak kebingungan saya lihat. Nah, jadi ini pelajaran berharga bagi saudara semua. Kalau mau menjadi ahli obat itu atau drug expert, itu harus mengerti obat ini. Mengerti obat itu gunanya kita kuliah di farmasi. Oke, itu ulasan saya secara umum. Kemudian kalau saya memberikan nilai, mohon maaf saja nilai tidak sampai 60 kalau yang begini. Mungkin 55 sampai di bawah 60 lah, 58. Kenapa? Saudara bisa nilai sendiri semuanya, kita terbuka saja.
Nah, itu tadi adalah penilaian dilakukan dalam lomba konseling di ITB. Saya juga melihat UNAN itu prestasinya paling tinggi waktu itu. Saya beberapa kali menemani mahasiswa lomba ini. Prestasi mahasiswa UNAN paling tinggi itu adalah finalis, artinya masuk final saja. Masuk final saja. Jadi ya itulah yang menang swasta sering. Memang mereka bagus-bagus karena acaranya itu dilakukan di tempat di aula yang didengar oleh semua orang. Oke, itu aja ya. Ini adalah kuliah kita terakhir. Sampai ketemu kita di ujian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat ya. Semoga sukses untuk semua. Kita tutup kuliah kita. Habis ini absennya diisi ya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Saya izin ya. Yuk. Baik, Pak. Join lagi ya di link ini ya.